Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya berada di salah satu tempat yaitu masih termasuk daerah Paneglang, dan saya kebetulan sudah agak sedikit lama nggak mampir ke sini, dan saya mau mampir, dan sahabat pun boleh tahu di daerah mana kita berada, terus siapa yang akan kita jumpai. Dan ingat, sebelum nonton videonya, sebelum kita bercerita, bertanya lebih jauh bersama siapa kita ngobrol nanti, yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like juga, komen juga, dan share juga videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan oke, supaya tidak menunggu waktu terlalu lama, kita langsung saja samperin orangnya. Lagi ngapain dia? Karena yang saya intip tadi dia lagi di belakang. Oke, lanjut. Loh. Jangan lari-lari, jatuh. Ayo. Oke sahabat, kebetulan orangnya lagi ada. Kita langsung aja samperin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Oke. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Ngopi. Iya, lagi ngopi sahabat. Kebetulan dia lagi ngopi, dan kita langsung ngopi saja. Oke sahabat, seperti biasa kita lihat-lihat semua sahabat Lele, dan kebetulan yang ini jauh dekat lah. Kalau disebut dekat, ini dekat dengan saya, tapi karena sempat dia sebentar beristirahat dan sekarang dia mulai. Tapi supaya lebih jelas lagi, kita boleh tanya langsung, dan mungkin sahabat bertanya dengan siapa saya, di mana. Oke, kita boleh kenalan dulu. Oke Pak, sebaiknya Bapak perkenalkan dulu dengan siapa, di mana ini kita berada. Perkenalkan, nama saya Tarwin dari Desa Sukawaris, Kecamatan Cikesik. Kebetulan nih udah beberapa bulan ini nggak ketemu dengan Big Boss nih. Di hari ini kebetulan bisa ketemu, dan inilah kolam saya. Ya oke sahabat, meskipun kelihatan sangat sederhana, tapi jangan tanya hasilnya dan jangan tanya sistemnya. Karena apa? Yang saya bilang dari dulu, ini sebenarnya ini dulu Pak, ini keseluruhan ini tebal sekarang berapa ribu? Untuk yang 4 kolam ini saya tebal 7.000. 7.000. Untuk yang di tanah sana? Yang di tanah itu 15.000, 3 kolam. Ukuran 7 kali 30 meter. Ukuran kolamnya 7 kali 30 meter. 30 meter, tapi dibagi 3. Dibagi 3. Iya. Berarti per satunya 10 meter, 8 kali 10 meter. 8 kali 10. Dan 8 kali 10 isi berapa itu Pak? Masing-masing berarti ada yang 4.000, ada yang 6.000, dan ada yang 5.000. Ada yang 5.000. Kalau yang di bak ini, bak beton ini? Di bak ini di atas 2.000. Di atas 2.000. Ukurannya? Ukuran 3,5 kali 4. 3,5 kali 4. Dan ini sahabat, di bak beton ini, jadi sahabat jangan tanya kok desainnya hampir sama ya, sama yang di lain tempat lah. Dan itulah, mungkin ada bisik-bisik dari Tuhan, desainnya itu harus seperti itu sahabat. Jadi mungkin Tuhan kasih tahu, oh desainnya harus seperti itu, begitu. Jadi wajar saja kalau desainnya seperti ini. Memang dia mengikuti desain yang saya arahkan, karena multifungsi. Selain daripada bisa multifungsi, yang namanya juga manusia kan. Kenapa saya mengarahkan desain lebih kepada yang seperti ini? Yang pertama,
Yang pertama, dia bisa mengalihkan fungsi. Contoh, kita nih budidaya lele, misalkan sahabat mau berubah menjadi budidaya nila, ataupun mau budidaya gurame, ataupun mau budidaya ikan air tawar yang lainnya. Yang penting ikan air tawar, dan ini bisa difungsikan dengan macam-macam sistem. Mau sistem bejo, saya pikir sistem bejo itu salah satu sistem saya sendirilah, jangan ditiru. Itu karena sistem nggak pakai otak, saya pikir nggak pakai ilmu-ilmu. Mau sistem sirkulasi sistem, atau yang disebut, ada juga yang mau sistem semi ras, dan bisa juga dimodernkan menjadi sistem ras gitu maksudnya. Dan ini sahabat perlu tahu nih, kenapa dia mau budidaya lele. Nah, boleh cerita Pak Tarwin asal mula nih, sebelum kenal saya dulu. Masa kenal dulu kita di Binuangen ya? Di Binuangen di 2021 kalau nggak salah. 2021. Nah, 2021 di awal mula ketemu sama saya, cari saya ke rumah saya karena apa? Mungkin ada kalimat yang membuat dia sakit hati, tidak tahu, nggak tahu saya. Cuman kan saya orangnya begini, kalau ngobrol suka ceplas-ceplos, kadang nggak peduli pikiran orang kayak apa. Yang penting saya tuntas saja ngomong, dan mungkin dia penasaran datang ke rumah saya, dia ngotot. Ngomong apa sembarangan bla 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 gitu. Karena di YouTube di gini nggak ada cara saya yang diajarkan. Karena apa? Waktu itu kita ketemu di tempat budidaya lele juga kan? Iya, benar. Dan waktu itu saya mengatakan hal-hal yang nyeleneh ya. Dan apa sih yang membuat Pak Tarwin itu dulu ke rumah saya, membuat saya kaget juga. Biasanya kan saya ngomong ceplos-ceplos langsung ada yang nyusul. Kalimat apa sih waktu itu kalau boleh saya tahu? Kalau nggak salah, sederhana aja kalimatnya. Bahkan ngomongnya juga pelan. Kurang lebih itu gini, ternak lele itu nggak usah pakai sistem, nggak usah pakai otak. Terus pakai apa? Ya pakai air, pakai kolam, pakai ikan juga. Ada kolamnya, ada airnya, tebar ikan, selesai gitu. Nah, itu sahabat, salah satu 3 metode itu mungkin yang membuat dia penasaran. Ada air, ada ikan, ada pakan, panen, dan nggak ada sistem apapun. Bahkan kalau yang dibilang tadi, karena itu bukan di media lah, kalau ini di publik, saya tidak mau mengatakan tidak pakai otak, enggak juga gitu. Itu kan kita lagi ngobrol sambil ngopi nih. Kebetulan saya sama Bapak Tarwin ini belum kenal lah, baru-baru itu kenal, belum kenal. Makanya penasaran ya. Nah, makanya dia penasaran. Apa ini patwa orang ini ngomong ngaco betul sembarangan gitu, sembarangan. Jadi dia minta pertanggungjawaban, dan saya ingatkan apapun yang saya katakan saya akan mempertanggungjawabkan itu, dan saya siap membimbing. Kan saya selalu begitu. Jadi dia datang ke rumah saya, Pak Tarwin ini membawa temannya dan bertanya sama saya kenapa saya bisa berbicara seperti itu dan bla 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 bla, dan dia mau dibuktikan. Alhamdulillah saya buktikan beberapa tahun kemarin dia melakukan dan terbukti. Karena sebenarnya kenapa penasaran Pak Tarwin ini? Karena sebenarnya di sini ini air yang kesulitan. Sulit air. Jadi gimana caranya supaya kita bisa budidaya di tempat yang sangat minim air gitu. Bukan dalam artian gak ada air. Air ada, cuma asin dan karat. Kalau misalkan banyak air di sini nggak tanggung banjir. Berarti gampang juga kan kalau air banyak, sehat, airnya kayak di gunung-gunung, mungkin di tempat sahabat airnya bagus, dan saya pikir itu apapun sistemnya bisa diaplikasikan dengan baik. Tapi salah satu di sini seperti sahabat dengar sendiri, Pak Tarwin ini di sini daerahnya dia sulit air. Bahkan kadang-kadang, betul atau tidak penglihatan saya, mohon diklarifikasi, kadang-kadang suka ada orang ambil air dari sana ya. Kebetulan ini juga udah beberapa hari ini ngambil ke kampung sebelah. Kampung sebelah, sahabat. Buat minum. Untuk minum. Sahabat bayangkan, untuk minum kita ambil ke kampung sebelah, mikirin lagi untuk minum ikan. Jadi yang saya bilang, ikan itu, maaf sahabat,
saya nggak mau terlalu berlebihan karena ada juga yang komen yang bukan menyakitkan sih, menggugah hati saya lebih berekspresi lagi. Komennya sederhana, Bang, kalau bikin judul yang masuk akal dong. Cuman saya sarankan untuk sahabat, jangan memaksakan akal sahabat untuk memahami sistem yang sahabat sendiri tidak tahu step by stepnya. Begitu maksudnya. Step by stepnya. Karena apa? Oh, ini dia si Kriwil mau apa ini? Ini karung. Jangan tanya dulu soal apa itu karung-karung di dalam bak ini. Itu jangan tanya dulu. Itu nanti bisa sahabat komen kalau mau tahu, bisa komen melalui WA pun bisa. Itu apa fungsinya, itu sederhana. Tapi ini Pak, kan banyak nih di media nih. Ini kita mau tanam air harus sediakan air. Terus kita harus pakai probiotik lah, M4 atau garam lah atau apa itu. Apa saja yang Bapak kasih ke air ini supaya air ini bisa hijau seperti ini, Pak? Saya rasa nggak ada perlakuan istimewa. Ya seperti Bapak harus beli ini itu. Enggak juga. Enggak. Karena ya dari awal-awal pertama saya termotivasi ternak lele ini gimana caranya bisa ternak di tempat yang tidak ada air. Yang kedua ya dibilang tadi ternak lele katanya jangan pakai sistem, jangan pakai otak atau pikiran yang macam-macam gitu. Sederhana. Ada kobaknya, ada airnya. Ya ini saya buktikan gitu. Nggak ngapa-ngapain gitu. Berarti air ini hijau bukan karena M4 gitu, bukan? Bukan. Atau karena bio yang sifatnya kimia atau non kimia, bukan? Bukan. Oh, berarti air ini hijau alami. Memang gratis. Alami gratis. Iya. Nggak ada modalnya harus beli obat. Nah, oke sahabat, kita boleh tiru ini air luar biasa bagus, hijau, oksigennya juga cukup, dan ini air enggak asin. Oke sahabat, saya tadi tetel, apa namanya? Saya tadi cicipi, nggak ada asinnya itu, nggak ada. Ini air mungkin air hujan dulunya. Iya, air balong. Air balong, dipindahin ke sini. Tapi insya Allah sehat. Karena apa? Air kalau yang masa transisi atau masa fase penggantian, saya nggak berani pegang pun karena gatal biasanya gitu, gatal. Dan ini tidak, insya Allah ini sehat ikannya, semuanya sehat-sehat. Dan satu kata untuk saya, meskipun dia baru, bisa memahami sistem apa yang saya kasih tahu lah, bukan mengajarkan. Kalau mengajar lebih kepada oh saya bisa dia tidak bisa, bukan, memahami. Karena sebenarnya di budidaya lele itu nggak ada ilmunya, sebenarnya hanya perlu pemahaman. Kenapa perlu pemahaman? Secara semula jadi Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya, tinggal kita mencerna saja, itu maksudnya. Adapun soal manipulasi cuaca, manipulasi sistem, itu salah satu cara saja yang sangat sederhana. Dan saya tekankan untuk para pengusaha budidaya lele dari UMKM ke bawah yang memulai, bahkan yang pemula, yang disebut pemula, saya sarankan kita cari yang gratisan aja lah. Tapi ingat, kalau untuk pakan saya tidak menganjurkan gratisan, karena prosesnya juga selain daripada pertumbuhannya nanti lambat, terus kandungan proteinnya kita harus mempelajari, terus apa namanya, dari segi kesehatannya pun juga intensif. Nah, agak susah karena ada beberapa banyak kawan kita juga yang melakukan mau gratisan sampai ke pakan-pakan alternatif. Nah, dan di sini saya kurang lah, bukan tidak, saya pun siap kalau sahabat misalkan nih sahabat tempatnya dekat industri apa gitu yang limbahnya bisa dimanfaatkan. Oke sahabat, boleh komen atau boleh WA tentang alternatif apa yang sahabat mau buat, itu maksudnya. Tapi kalau di publik saya tidak mengarahkan untuk menggunakan alternatif, karena saya sendiri sampai sekarang saya menggunakan full pakan, full pellet. Nah, dan ini pun full pellet. Nah, oke sahabat, kita lanjut. Tadi saya nyuruput kopi dulu, biasalah
saya itu harus tidak jauh dari kopi. Jadi sahabat, kalau mau saya kunjungi, syarat pertama itu harus ada kopi dulu. penting. Itu wajib. Kalau sahabat nggak nyediain kopi, kasih tahu, nanti saya bawa sendiri. Itu. Jadi begini, Bapak Tarwin ini dia arahnya lebih kepada mengajak masyarakat yang biasanya yang alasan sih, yang alasan, saya airnya asin. Di sini beliau membuktikan air asin pun bisa. Saya nggak punya bak. Dan beliau mengajak, meskipun nggak punya bak, oke, untuk sementara beliau sediakan. Gabung dulu di sini. Dan sistem step by stepnya diajari. Meskipun tanpa ilmu, tapi ada juga stepnya juga gitu. Jadi ini kelompok ada 10 orang. Dan dari kesemuanya mungkin ada juga yang udah paham, ada juga yang belum pastinya kan gitu. Jadi Bapak Tarwin ini mengajarkan step by step kepada kelompok itu sendiri. Dan ini misalkan nih ada sahabat kita yang mau gabung, gimana nih tuh Pak? Ya mudah saja, karena kita kan lokasinya udah pasti nih di Kampung Sukawaris ini. Jadi kalau misalkan ada yang penasaran, ada yang pengen tahu, terlebih misalkan pengen gabung, tinggal datang ke boleh main dulu sini aja lah istilahnya itu, ke Balong sini. Boleh main sini, kita bincang-bincang, lihat-lihat dulu di sini. Dan yang saya bilang, saya hanya lebih kepada dasar-dasarnya saja. Karena apa? Dalam keseluruhan, dan ini juga ya saya mau potong dulu sebentar, menyelipkan kata-kata untuk sahabat semua. Bagi sahabat yang di komentar ataupun yang di WA yang belum saya tanggapi, itu bukan tidak ditanggapi, karena banyaknya juga yang mengirim email dan WhatsApp juga menanyakan tentang seputar dunia lele, bahkan nila pun ada. Dan saya belum sempat menjawab, bukan dalam arti tidak menjawab, itu belum. Dan insya Allah semuanya akan saya jawab, insya Allah. Dan untuk pelatihan-pelatihan online yang serius, yang di WA, itu memang saya lebih intensif lagi. Itu maksudnya sahabat. Oke. Dan ini untuk kedepannya nih, harapan Pak Tarwin, gimana nih untuk kedepannya nih? Untuk komunitas di sinilah, harapan Pak Tarwin, misalkan ini kan sekarang kita punya 10 orang, meskipun masih menggunakan satu tempat, harapannya nih gimana nih? Ya harapannya lebih kompak lagi. Setelah kita kompak, kita bisa dikembangkan di tempat masing-masing. Ya minimal kita di tempat anggota masing-masing lah. Adapun misalkan nanti ada anggota-anggota yang ikut gabung, ada yang nambah, ya itu malah kita lebih semangat lagi. Kenapa lebih semangatnya? Karena kita bisa membuktikan bahwa di daerah yang kurang air, di daerah yang minim sekali air, kita bisa istilahnya usaha lah, bisa berkembang meskipun skala rumahan ya gitu. Tapi bingung juga sahabat, ini kan skala rumahan nih. Skala rumahan kadang-kadang nih, ini saya bukan bercerita di sini, di beberapa tempat yang saya bina, skala rumahan tapi panennya sampai 2 ton satu minggu, ada yang 3 ton. Saya hitung rahasia itu. Kalau seminggu 3 ton itu 60 juta, gimana nyebut rumahannya itu. Tapi itu analisa sendirilah sama sahabat. Tapi lebih kepada kita mengambil manfaat dari keseluruhan. Dan kesimpulannya begini sahabat, Bapak Tarwin ini lebih mengajak kepada keseluruhan masyarakat, apalagi yang dekat, yang jauh pun gak apa-apa. Dan insya Allah beliau bisa membimbing. Jadi sahabat tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan, karena di sini saya sendiri mengajarkan kepada semua bimbingan saya, tidak ada yang sulit. Itu maksudnya. Karena apa? Selagi kita ada niat kan pasti ada jalan. Nah, itu motivasinya. Jadi yang jelas harapan untuk Bapak Tarwin tadi, beliau maunya setelah melakukan pelatihan-pelatihan di sini, belajarlah lebih kepada belajar sama-sama. Karena beliau pun belum lama, dan andai kata nih ada hal-hal yang lebih serius pun, insya Allah saya pun terus memantau juga. Apalagi dia mensupport kepada keseluruhan masyarakat
khususnya daerah sini, Desa Sukawaris ya. Daerah Sukawaris, memang di desa ini berapa persen sih desa sini sulit airnya itu? Maksudnya penduduk di sini, contoh nih ada berapa penduduk, berapa persen yang sulit air? Mungkin ada beberapa tempat yang tidak sulit juga. Kalau di Desa Sukawaris ini fokusnya di satu titik, yaitu di Kampung Sukawarisnya. Kalau di kampung-kampung yang lain ya alhamdulillah ada lah. Dan airnya itu luar biasa bagus. Berarti kalau untuk khusus daerah sini yang sulit paling ada kemudahan kita mengambil dari kampung sebelah. Kampung sebelah. Nah, itu sahabat. Jadi dari sini ambil ke kampung sebelah untuk konsumsi. Tapi untuk berbisnis budidaya bisa juga. Dan yang awal video tadi, kenapa saya mengharuskan? Bukan mengharus, tidak harus juga. Baiknya menggunakan desain setiap 4 bak ada 4 output, ada 4 outlet disatukan. Karena apa? Lebih kepada mengarah jangka panjang. Mau berubah sistem kita mudah, mau sistem RAS, mau sistem bioplok, mau sistem apapun bisa diaplikasikan. Itu sebabnya. Makanya mungkin ada beberapa yang saya review desainnya sama, dan itu jangan kaget. Orang yang desainnya ngikut satu kepala gitu, dan jangan lebih mudah, yang lebih mudah simple. Dan yang ngajarinnya pun juga orang gak waras. Jangan kapan. Ingat sahabat, dulu saya baru memulai nih Pak, cerita saya bikin kolam di belakang rumah. Ada yang nganggap saya gila, ada yang nganggap saya nggak waras, macam-macam. Tanah tinggi di Keduk, karena kan daerah, kalau rumah saya nih pasir, air itu langsung meresap, 1 jam langsung meresap, itu maksudnya. Tapi oleh karena konsistennya saya terus lah, alhamdulillah saya sendiri sekarang lebih banyak membuktikan hal-hal yang nyeleneh tapi bisa dibuktikan, itu maksudnya. Jadi untuk kedepannya harapan Bapak supaya lebih pastinya menyentuh masyarakat luas lagi, meskipun anggotanya lebih banyak lagi. Jadi kita buktikan bahwa di tempat yang kurang air ini kita bisa usaha kecil-kecilan, bisa memberdayakan masyarakat, lebih-lebih bisa manfaatkan pekarangan-pekarangan rumah yang kosong. Dan ini sahabat, untuk kedepannya mungkin saya akan melakukan live streaming, kemungkinan saya tempatnya pun di sini. Siap. Nah, dan sekarang saya mau minta izin sama beliau, saya mau pinjam tempatnya juga. Kenapa enggak di rumah Bang Keling langsung? Ada mungkin yang nyiwit ke situ. Itu nanti kalau sudah 1 juta subscriber, saya bongkar, saya telanjangi semua. Itu maksudnya. Ini saya lebih kepada sistem apa namanya? Kalau saya panggil, saya mau melahirkan juara, tapi saya tidak terlibat dalam juara itu pun nggak masalah. Saya main di belakang layar aja nggak apa-apa. Itu maksud. Jadi saya mau bikin satu pembahasan di live streaming ataupun tanya jawab lah, ataupun saya menerangkan beberapa sistem. Mungkin saya akan sediakan bor juga di sini untuk lebih kepada menyentuh atau memeriksa supaya saya bisa mengontrol. Karena yang namanya juga banyak orang, kadang-kadang idenya lain gitu. Yang ini mau ini, yang ini mau ini gitu. Jadi saya sendiri mau memastikan pengembangannya. Karena apa? Ini semua airnya baru ini sahabat. Masalahnya, tebar yang ini air baru semua ya? Baru. Air yang tahun lalu terbuang karena ada renovasi baknya. Nah, ada renovasi bak, airnya terbuang. Dulunya tahun lalu ini air sudah merah kan? Udah merah. Dan sahabat yang bertanya nih, khusus nih yang bertanya, itu gila itu air sampai merah begitu bla bla. Ini alasannya sahabat. Kenapa airnya sampai merah? Karena sayang air, itu masalahnya. Cuman yang ini kebetulan musim hujan kemarin dia ganti semua. Kenapa diganti? Bukan tidak sayang, karena ini ada perbaikan bak, ada yang bocor, jadi beliau perbaiki. Dan sebenarnya kalau ikut sayang, ikut rasa kita lah, saya lebih menyayangkan air yang sudah merah, yang sudah lama. Karena kalau air yang sudah lama itu sudah merasa aman ya Pak ya, daripada air yang baru kayak gini. Susah lagi. Karena apa? Kalau untuk hijau itu gampang, untuk merah itu melalui step by step, itu masalahnya.
ada stresnya juga. Bahkan dulu beliau ini dianggap percaya, semua statement saya itu nggak percaya sahabat. Makanya beliau datang ke rumah saya, nantang lah buktikan gitu, karena caranya itu cara ngaco gitu. Jadi saya buktikan lah, alhamdulillah. Sekarang percaya Pak? Ya begitulah. Nah, karena sudah dibuktikan gitu. Karena kebanyakan daripada masyarakat Kalau kadang-kadang dulu ya nggak percaya, bahkan ya jengkel juga gitu. Jengkel Jangan juga. cuma bisa ngomong, Nah, buktikan. buktikan. Gitu. Nah itu sahabat. Ya alhamdulillah nih bisa saya buktikan. Dia nantang, suruh buktikan, dan saya buktikan. Dan insya Allah sahabat, kalau mau dikunjungi ataupun pelatihan di lokasi sahabat, dimanapun sahabat berada, saya siap untuk membuktikan semua ucapan saya. Itu maksudnya. Dan untuk kesimpulan yang tadi Bapak Tarwin sudah bilang, beliau kedepannya lebih mengarah kepada mengajak masyarakat, bukan dalam arti Bapak Tarwin sudah bisa, sudah pandai, tapi kita bareng-bareng belajar. Bareng-bareng belajar, setidaknya apa yang sudah kita ketahui kita berbagi ya Pak ya. Begitu. Nah, begitu. Oke, saya pikir cukup lama juga ngobrol-ngobrol, dan saya mau ngobrol lagi di belakang layar tentang rahasia-rahasia dan gratisan-gratisan yang langsung dari Tuhan. Karena apa? Di dunia ini banyak fenomena yang belum kita ungkap. Dan salah satu tugas kita mengungkap rahasia yang Tuhan turunkan. Oke, mungkin saya pikir sekian dulu dari saya. Tapi jangan lupa, ini ada kutipan dari salah satu mentor saya. Mulailah berjalan, mulailah melangkah. Karena apabila sahabat melangkah, ada dua kemungkinan. Yang satu kemungkinan sahabat berhasil, dan yang satu kemungkinan sahabat gagal. Dan apabila sahabat tidak melangkah, itu hanya ada satu kemungkinan, gagal, yaitu gagal. Oke, sekian dulu. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.